Ayo, ayo, ayo dulur, monggo enggal, enggal sahur, golek beritutur supaya bisa urip makmur. Ono nanda yudolan TV, sahur bareng Gus Miftah. Wah, hebat. Iya. Anu mas-masnya melok mang pas sahur. Coba. Bagaimana? Sahur. 1, 2, 3. Sahur, 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 sahur. Masya Allah. Ibu. Ibu, Oh enggak, coba ya. adik-adik. Adik-adik sama anu. Adik-adik Oh, sama anu ini gurunya. Adik. Ini adik sama mbak-mbak yang di sini sama adik-adik. Kebalik. Ayo coba kalau hati-hati ibu-ibu. kok lanang loh tay. Ngaku masker gue nutupi berngose. Coba ya. coba, Bu. 1, 2, 3. Sahur, sahur. Sambil tepuk tangan biar semangat dong. Asik. Sambil tepuk tangan bu. Sahur. Sambil lari. Jangan. Wong anu Melayu karo bawa TV no. Sundukan. Hai pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Lillah. Ini hari Iki ke puasa hari ke-7. Ke-7. Wow. Luar biasa. Katanya para ustadz, para kiai, sopo sing nindakne poso suwene 7 dino, ganjarane padha karo nindakne poso selama seminggu. Masya. Mas, Iya, 7 hari kan seminggu. podo wae Mas iki, podo wae. Enggak no. Apa nih? 1 minggu itu Berarti, sama dengan berarti 7 benar kan? hari. Benar kan? Benar. Apa ada yang salah? Tidak ada. Tidak. Lah iya kan? Berarti Riaya kurang 23 hari. Hafal banget. Berarti kalau gitu sekarang tagihannya sudah Ngarep-ngarep lumayan Rio, tercukupi. berarti sampean. Loh, Iya. hari raya itu merupakan hari yang paling dinanti oleh umat Islam. Iya jelas. hari itu dino, raya itu berarti Raya besar. itu besar. Berarti Jalan hari raya Jalan besar. Oke, berarti istrimu di rumah itu juga raya. Ya itu bukan besar tapi hamil Mas. Alhamdulillah ya. Jadi memang kali ini hari ke-7 ini Ya. ada sesuatu apakah gerangan? Silakan. Apakah Mas TB? Hari ke-7 ini Iya. kita ada yang sangat spesial. Iya, apa Iya, itu? Karena apa? Spesial. Karena kenali keunggulannya. Iya. Pertamax dengan RON 92 mengandung formula Pertatek bikin mesin kendaraan kamu lebih awet dan terlindungi, Alhamdulillah. Masya Allah. sekaligus membantu wujudkan langit biru untuk negeri. Masya Allah. Jadi supaya negeri ini langitnya bisa menjadi biru, lebih baik kita pakai Pertamax. Internet cepat, usaha kembali berkah di Smart Business. UMKM internetnya up to 20 Mbps, gratis telepon 300 menit, tersedia UCTV 156 channel, bonusnya Masya Allah, free lapak di padi, pasar digital UMKM, free aplikasi, point of sales, free aplikasi manajemen toko, add-on digital payment, web building, membership, networking, webinar, dan konsultasi bisnis, tentunya harganya cuma Rp375.000. Info lebih lanjut langsung di www.smartbusiness.id. Telkom Indonesia. Telkom Indonesia. Telkom Indonesia. The world. in your hand. Masya Allah, in your Hebat. hand. Sampai ngerti pura aku ngomong apa ngerti? Ngerti pura? Di sinau, baru ngerti. Dan juga buat mbak-mbak, Mas TB, ibu-ibu dan juga mas-mas yang pengen menginap di Bersama hotel keluarga. Ini bersama kan belum keluarga, menikah, belum bersama menikah. keluarga, Iya. menginap di hotel yang nyaman, Masya Allah. yang berkualitas dan tentunya sangat luar biasa. Masya Allah. Tingkat Tapi 10. tolong kalau nanti saya menyampaikan agak keliru, mohon maaf karena saya orang Jawa, saya senang dengan bahasa Jawa, Insya Allah. saya cinta dengan bahasa Indonesia. Kalau terus? saya dalam berbahasa Inggris grammarnya agak-agak salah, mohon maaf ya karena saya cinta Jawa dan Indonesia. Iya. Nek salah berikan kesenangan. Ngomong ora budak bahasa Inggris Lah, iya. Yaitu di hotel di Best Western Pavilion Hotel, wherever live takes you, Best Western is there. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. menginap di hotel Pavilion Pavilion. Hotel. Diskon Hotel. 100%. 100%. So kalau misalnya ada yang salah nanti bisa langsung aja ditidurkan Iya. di ruang
penyimpanan mudah ya. Best Western Pavilion Hotel, wherever life takes you, Best Western is there. Langsung saja kalau begitu saya akan mengundang Abah untuk langsung menuju ke Best Western Tema sahur Pavilion Hotel. ini apa? Tema. Oh, tema dulu ya. Mau tak Temanya undang? adalah tema. Iya. Apa? Apa? sosmed. Kenapa sosmed? Kan aku suka kalau misalnya, hai guys, aku lagi sahur nih, hari ini sahur guys. OTW taraweh yuk. Yo guys, kita mokel guys. Gak boleh. Itu tidak boleh, Mas. Masa? Aku gak percaya. Kalau jam 12 kan biasanya jam 12 siang anak-anak aneh, selamat menikmati puasa beduk. Beduk kan beduk. Kita di hari puasa Ramadan ini harus bijak untuk menggunakan sosmed. Benar. Betul. Apa-apa iku nek ora usah nyeluk gas, gak usah nyeluk beb. Terus? Kita gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke. Menulis apa-apa jangan disingkat-singkat. Seperti? Iya, Pak, nolese. Justru kamu itu yang orang dengan menyingkat tulisan itu akhirnya uang itu kan efisien, lebih efektif, Gak tidak doa-doa nemen. berlete-lete. Tele. Tele. Kamu kan tadi saya SMS B PSS DMN. Nah, Apa itu? Apa itu? B posisi di mana? Oh, posisi di mana? Aku harus tak jawab. Apa itu? AKLGOTW. Apa wi? Aku lagi on the way. Oh, why? Oke. Kamu kan terus tak lagi. Apa itu? CPT WS DMLI. Apa itu? Cepet toh, wis dimulai. Oh, oke. Kan tak balas lagi tuh Mbak Nanda. Aneh. STWE. Apa Apa, itu? Wi? Setengah tua. Santai wae. Tak balas meneh, tak balas meneh. Kok dibalas-balas iki CPT lah. iki lucune nang kene aduh ya ampun. Urung wayahe lucu dintai. Tak bales neh. CPT ACR wis DMLI Apa itu? OJ SWSW. Apa itu? Cepet to acara wis dimulai. Aja suwe-suwe. Tak balas singkat padat dan jelas. Apa wi? MTM. Apa itu? Lah iki lho, Kowe ngenteni iki sik. Boyo telepon waktu tulis wae. Urung wayahe lucu dindek. Oke. Saatnya KTPGL GSMT. Ya. Apa kuwi? Saatnya kita panggil Gus Miftah. Monggo, Beb. Itu tadi kan biasa. KLB, Apa itu? KLBGT, Apa itu? CPT, DMLI, LY. Apa kuwi? Kalau begitu cepat dimulai. Lah ya. Kalau gitu monggo Monggo. Gus Miftah MTM. Apa? Apa? Mari tampil kemari. Cerdas. Monggo, silakan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-ayah amma ba'd. Pemirsa sahur bareng Gus Miftah di JTV dan hadirin di studio. Wabil khusus si TB, MTM, SPK, UTM, MRG. Wah, anyar iki gelar iki. Niku napa, Gus? Anyar. MTM, SPK, UTM, MRG. Matamu suwe untukmu merongos. Yang alhamdulillahirrabbilalamin kita hari ini tepat seminggu berpuasa Ramadan. Masya Allah. Masih di dalam rahmatnya Allah. Karena awaluhu rahmat. Awal Ramadan ini rahmat. Sampai 10 hari ini banyak rahmatnya Allah. Terutama rahmat bagi para host ini yang biasanya tahun-tahun sebelumnya nganggur ini bekerja. Walaupun udah seminggu tetap saja menyebutkan Best Western, si Yudo dan TB ini belum fasih. Tapi apapun itu orang Inggris tidak bisa bilang terima kasih. Bisanya bilang thank you. Tidak bisa ngomong terima kasih. Hari ini tema kita menarik. Dan hadirin yang hadir studio lebih menarik daripada sebelumnya. Karena kalau sebelumnya ada Tuti, sekarang ada anaknya Tuti. Terima kasih adik-adik hadirnya. Nah, mudah-mudahan pulang dari sini kalian laku, mendapatkan jodoh terbaik. Iya. Kalau nggak laku ya diecer. Kita hari ini ngomongin apa?
Media sosial. Medsos. Medsos. Media sosial. Para pemirsa, dulu barangkali direksinya JTV ini mau membuat TV, itu harus mengeluarkan uang bermiliar-miliar untuk membuat stasiun televisi, untuk membuat TV. Di era medsos ini, semua orang berpotensi punya TV. Bahkan hanya dengan bermodalkan sebuah HP. Sebuah HP. Walaupun HP-nya jelek banget kayak HP-nya TB lah. HP-nya TB. Walaupun TB nggak pernah mengakui itu. Kalau saya mengakui bahwa HP saya mahal, iya. Tapi kalau TB murah, insya Allah. Yang saya jenengan kamera berapa? Saya? Oh, saya jelas. Kameranya 20. Cantik wae HP kamera tok isine itu 20 itu lontong-lontong. Jadi hari ini semua orang berpotensi. Bahkan adik-adik yang duduk di sini, itu juga adik apa bukannya? Adik itu Adik ragil. itu adiknya kakaknya. Adik gede. Kamu nanti aja Mbak. Jika Anda punya berat badan 100 kilo di bumi, itu sama dengan 38 kilo di Mars. Weh. Saya ulangi ya. Kalau Anda punya berat badan 100 kg di bumi, itu sama dengan 38 kg di Mars. Itu artinya Anda tidak gendut, hanya salah planet. Salah planet. Salah planet. Salah planet. Tapi patut bangga nek 100 kilo. Lah nek Nanda 30 kilo ning Mars hilang dia malah. Anda rasa rungokno omongane Yudo. Omongane Yudo kayak parfum isi ulang. Wangi tapi palsu. Pintar banget aku ya. Pintar. Nolak TBG STMJ. Apa? Seleranya tinggi, mukanya jelek. Ayo ngomong apa nih aku? MKS. Apa itu? Makasih. Elek banget ini. Jadi semua orang berpotensi punya medsos. Tapi kemudian kita kalau kemudian orang kuliah itu bahas, aku nggak bisa ngomong karo Nanda sih lah, karo TB nggak nyambung. Kalau ada analisis SWOT, kalau kita membuat analisa itu, medsos itu, Cak Yudo, itu ada nilai positifnya, tapi juga ada nilai negatifnya. Nilai positifnya barangkali hari ini informasi begitu cepat menyebar. Saya posting satu postingan di siang hari, keesokan harinya sudah nonton ratusan ribu orang. Ya karena follower saya banyak sih. Nggih. Kalau TB ya jangan ditanya gitu. Tanya. Followernya telu mau bapaknya, anaknya, mau orang tuanya. Begitu cepatnya. Nah, kita harus memahami bahwa kemudian kalau dulu ada kalimat mulutmu adalah harimaumu. Sekarang ada istilah jempolmu adalah harimaumu. Karena hari ini kemudian banyak orang bermasalah dengan jempol kita ini. Kalau dulu kemudian orang menghujat itu menggunakan mulut ansih, mulut secara langsung. Kalau sekarang orang menghujat tidak membutuhkan mulut, cukup kemudian membutuhkan jempol. Maka disitulah kemudian saya membaca satu ayat dalam surat Yasin yang saya melihat TB ada di covernya. Belum. Mas awakmu penciptane lebih anu penerbit. Jadi TB itu cover boy. Buku Yasin. Di situ ada ayat. Ayatnya apa? Nanti saya baca di segmen kedua. Wah. Oke, pemirsa, kita pasti penasaran Dengan cover buku Yasinnya. cover buku Yasin yang sesungguhnya. Apakah saya atau saya? Jangan kemana-mana, tetap di acara Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barokah. Mangan jadah wayah sore sahur bareng Gus Miftah. Balik lagi di sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur. nambah Barokah. Tepuk tangan yuk ibu bapak. Masya Allah. Pemirsa, kalau mau internet cepat, usaha kembali berkah, langsung aja di Smart Business UMKM. Internetnya itu loh, up to 20 Mbps ya. Jadi gratis teleponnya 300 menit. Tersedia UCTV 156 channel, bonusnya banyak banget ya.
Free lapak di Padi, pasar digital, UMKM, free aplikasi point of sales, free aplikasi manajemen toko, add-on digital payment, web building, membership, ada networking, ada webinar, konsultasi bisnis, dan juga tentunya poin reward ya. Harganya mulai Rp375.000 saja per bulan. Info lebih lanjut langsung saja kunjungi di www.smartbusiness.id. Telkom Indonesia, the world in your hand. Dan juga tentunya kenali keunggulannya, Pertamax ini hadir dengan RON 92 mengandung formula Pertatek, bikin mesin kendaraan kamu itu lebih awet dan terlindungi sekaligus membantu wujudkan langit biru untuk negeri. So, langsung aja kita menggunakan ya. Jangan yang pinggir-pinggir itu loh, langsung aja lebih baik menggunakan apa? Pertamax. Pemirsa, ikan hiu, ikan cucut. Yuk Gus Miftah, dilanjut. Nanda, suka teles kudanan sore. Cakep. Adikku ngenes mikirnya kowe. Aku jadi kowe jauh Sarah. Nanda, Ya, iwak lele, iwak yuyu, cakep. kue pancen ayu. Saya gitu kowe. Nanda, Ya, ikan hiu ada siripnya. apa itu? Saat adzan maghrib, Jakarta dan sekitarnya. Sahur. Lah iya, Ngomong sahur Pak adzan maghrib gitu. yang paling dinanti. Oh paling nanti. Oh no, ETB ini. Nggak bisa mikir karena setelah saya selidiki begini Pak. Kenapa? Mas TB itu otak besarnya mengecil, otak kecilnya menghilang. Oh menghilang. Otak kok besar terus mengecil. Oh kamu salah. Pripun? Kemarin pas aku naik mobil sumber Momolo itu, entah, kecelakaan. Nggih. Wong 50 kabeh gagal otak. Nggih. Yang tidak gagal otak hanya TB. Sakti berarti bisa? Pak. Bukan. Karena? Karena nggak punya otak. Lah wong sakmene mbane iki mau otake didol paling larang nek TB kok. Kok bisa? Geleng. Orisinil ora tau dinggo. Ora tanggo mikir. Pancen aku otakku wis premium 8 dadi Ora Pentium. pertama ki mau lho, pasti pas. Pentium. oh ya Pentium. Apa tadi ayat yang pengen Gus Miftah baca di dalam surat Yasin yang ada covernya TB tadi itu? Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Coba kamu baca. Satu hari di mana mulut terkunci. Tangan berbicara. Kaki menjadi saksi atas apa yang kalian lakukan. Jadi di hari kiamat itu justru mulutnya dikunci. Sengkon laporan pertama kali siapa? Tangannya. Tangannya akan ngomong. Ini untuk apa kamu gunakan? Saya dulu mikirnya lama banget. Ini kenapa kok yang disuruh berbicara itu tangan? Sampai satu ketika saya pengajian di Taiwan, saya pulang dari Taiwan, dari Taipei ke Jakarta, di pesawat saya mikir, kenapa yang berbicara tangan? Taipei itu Taiwan. Ya. Jadi Taiwan itu kotanya sama, semuanya depannya Tai. Tainan, Taipei, Taichung, Tailek. Itu saya mikir, kenapa yang berbicara tangan? Jawabannya ketika di udara itu Nanda, saya berpikir kemudian ketemu jawabannya. Oh iya, karena hari ini era medsos, orang banyak berbuat dosa dengan tangannya, dengan jari jemarinya, dengan jempolnya, membuli orang, menghina orang, mencaci orang. Kita berghibah dengan menggunakan ini. Coba Anda lihat. Dengan menggunakan jempol-jempol kita. Maka hari ini tidak sedikit kemudian orang berurusan polisi hanya gara-gara jempolnya. Dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan dengan menggunakan jari jemarinya. Maka jempolmu adalah harimaumu. Nah, maka saya selalu mengatakan, jadikan medsos sebagai wasilah untuk menggapai ridho Tuhanmu. Jangan gara-gara medsos kamu mendapatkan murka dari Tuhanmu. Hari ini memang kita nggak mungkin kayaknya kalau meninggalkan medsos. Bener. Wah sekarang ada banyak orang dapat jodoh dari medsos kok. Banyak, Dijelok didik, wah ayo parani. Begitu diparani, ya Allah 180 derajat berbeda. Sebab itu kadang-kadang heran oleh ketemuan di Twitter, ya toh? Jadian di FB, pacaran di Instagram, putus di WA. Pertanyaanku itu pacaran apa online shop?
Lah saiki lak pasarane melalui WA. Engko anake meteng di-download. Ya iki kepiye saiki? Serah bener itu. Mulai gak metu-metu terus di bluetooth. Gue kadang-kadang sekarang orang mau posting di medsos itu diwayok-ayokin dhisik. Nggih, Oh, di edit. Ya Allah. Maka saya bilang cantik itu alternatif. Editing itu cantik itu relatif. Editing itu alternatif. Maka kalau kamu dibilang jelek TB kamu santai saja. Kamu jawab, "Enggak masalah aku jelek ciptaan Tuhan daripada kamu cakep ciptaan 360." Terus buat cewek itu tampan atau ganteng itu bukan jaminan kok. Iya, sing iso jaminan apa, Be? BPKB sama sertifikat rumah. Jadi jari itu sangat bahaya gitu. Sangat bahaya di medsos seperti ini. Maka kemudian di bulan Ramadan ini bagaimana kemudian kita memaksimalkan medsos untuk ibadah? Kita cari kajian-kajian di medsos, tapi tentunya yang bertanggung jawab. Karena sekarang banyak akun-akun hoak, akun-akun hanya untuk memprovokasi, akun-akun untuk manas-manasi dan lain sebagainya. Cari akun-akun yang adem. Kan netizen itu kalau lagi senam di handphone, netizen itu kalau lagi senam jempol di handphone itu nggak gelem dhewe nggak pakai pendinginan. Jadi netizen itu kalau lagi senam jempol itu nggak pakai pendinginan, makanya komennya bikin panas terus itu. Kenapa kenal terus nyerang macam-macam. Dan saya ini termasuk orang yang korban bulian. Bagaimana kemudian saya selalu dibully, tapi selalu saya tanggapi dengan senyuman. Karena sederhana saya, kenapa mereka membuli saya? Karena mereka tidak bisa seperti saya. Santai saja. Saya pernah, maka saya tidak pernah membuli kamu. Kenapa? Karena nasibmu lebih jelek daripada aku. Saya pernah baca bulian tentang yang saya wabah. Apa isinya? Waktu acara ngaji bareng. Dulu dia ini apa ustadznya jelek gitu katanya tampan masih gantengan Cak TB malah. Walah fitnah. Sumpah, itu yang nulis aku sendiri loh. Kowe dhewe sing nulis. Tak nulis dhewe. Ya TB iki lak diposting di medsos. Ketok putih, resik. Putih. Kowe rasa diputih-putih ke. Tampillah apa adanya. Kalau memang kamu hitam tetap hitam saja. Ingat putih tidak mesti suci. Hitam belum tentu kotor. Buktinya pakaian kafan putih menakutkan, kiswah pembungkus Ka'bah hitam tapi menyenangkan. Iki lak TB ning udah jenenge Irma. Kenapa Irma? Irenge Masya Allah. Saya sebagai orang hitam bangga loh. Bangga saja. Orang hitam itu biasanya lebih sehat daripada orang putih. Contohnya, Kok iso ya sehat putih toh? Loh, sehat wong ireng Mas. Kok iso? Ini saya mbak-mbak cewek-cewek gini. Kemarin minta antar saya ke puskesmas. Kenapa? Sakit. Sakit apa? Sakit keputihan. Enggak ada sakit kehitam. bener. Balas. Tetapi kan putih lebih pinter. Pinternya apa? Lah itu orang Eropa putih-putih, orang China putih-putih, bisa bikin pesawat, bisa bikin televisi, bisa bikin radio. Oh, Nah canggih. itu nyuwun sewu Gus, itu kan hanya benda mati. Heh. Tetep pinter wong ireng. Kok iso? iso? Kowe ngerti pitik ireng karo pitik putih? Iya. Ngerti? Ya. Ngerti. Pitik ireng iso ngendok warna putih. Lah Pitik putih rasa ngendok. warna ireng. Pintar. Tapi ngomong warna kok tak takon. Kenapa? Iki ngomong warna putih, warna hitam tok tak takon. Angin kayak rupane apa? Angin mboten nenten rupane. Enggak orang apa angin. Ada. Mboten nenten. Oh no. Kenapa? Angin kayak warnane abang. Lho kok saged? Gendine wong masuk angin dikeroki rupane abang. Bojoku kae gurune yo abang apa tak keroki ya. Alah mau cokot. Jadi bagaimana kemudian kita di bulan Ramadan ini bermedsos? Tentunya medsos yang sesuai tuntunan agama. Jangan kemudian menjadikan medsos ini isinya provokasi tok. Selalu untuk menyerang dan lain sebagainya. Tapi belajarlah dari medsos atau berdakwalah minimal dari medsos. Lah bagaimana caranya? Nanti akan kita jawab. Masya Allah. Oke. Ya, untuk para pemirsa tetap tonton terus bagaimana nanti Gus Miftah akan menjawab, masih tetap di sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur nambah Masya barokah. Allah. Mangan jadah waya sore sahur bareng Gus Miftah. Saatnya menjawab pertanyaan dari netizen, termasuk adik-adik di studio yang mau bertanya silahkan. Kalau mau pulang silahkan. Oh belum ya? Belum selesai, Pak. Masih nunggu nasi kotak. Oh, nasi kotak. Ki sahur ya? Nggih. Sahur. Pertanyaan pertama dari MF1813403. Niat bola gawe medsos sing penak lho Jan. Nggih, angel-angel. Kan lho, ya Kakek mau nongko. MSK ngono. Kebanyakan nongko blong kabeh. Oh. Lho kowe iki tuku apa kok belum kabeh iki?
Assalamualaikum Gus. Kalau orang mati pakai gigi palsu itu apa harus dilepas dulu? Masa keman wong mati? Wis mati dietel-etel cangkem iki lah ya. Ya enggak usah, biasa saja. Karena kalau kamu punya gigi ompong dipasang itu pasti gigi palsu. Enggak mungkin gigi asli. Contohnya begini, umpamane TB arepe masang untu, kan umpamane ompong. Anu Mas TB tak kayak gugus untu sing asli nggih. Wingi pas Pak Irman mati niku gigine ditinggal. Tinggal apa mesti ora gelem. Palsu yang asli itu pasti menyenangkan, tapi ada kalanya palsu lebih menangkan. Contohnya untu. Orang mungkin wong njaluk untu diwene untu asli gelem. Mesti untu palsu. Cocok karo untumu kan untu palsu to, Bek. Loh, TB iki untune elek untu palsu iki. Nggih. Sing asli ya elek banget. Kok nate geger kali bojo kula perkara Geger untu karo palsu. bojone niki. Lah baru mulai tanggapan kan kaya pengen sayang-sayangan lah kata akhirnya bubuk. Isu aku tangi golek untukku ora ono. Lah ngopo? Terus Tak golek anakku sampai tak takoni gak ngerti. Moro tuaku tak takoni gak ngerti tak tundung minggat. Lah yo mae sapa? Omahe moro tuaku. Terus akhirnya Akhirnya lah kok bojoku tangi. Nyapa tuh Mas golek apa? Golek untu, Dek. Isin aku sampai ra ketemu. Wong edan. Iki lho, kene ning gone roku. Aku pikir lho iki nyapo tok kene ning kono aku. Lah wong kok nyokoti roke bojomu. Lah ngene iki lho. Mungkin Anda orang paham. Urung tau dicokot. Oh, tanggoku beda. Pripun, Pak? Urung tau kuliah wis ambil gelar S2. MSc. Apa niku? Merongos sak cangkeme. Dari Ngaisah Muawanah itu bener loh, orang Aisyah loh, Ngaisah wong NGO. Ngaisah Muawanah. Oh, wong ben ora iso ngomong ain ra iso. Ain. Alhamdulillah Robil ngalamin. Amin. Mau jenenge Ngadino, Ngirman ngono. Ngaisah Nge-TB. Bagaimana saat berpuasa mencium aroma makanan? Enggak batal. Contoh nih, bakul sate. Wong lah bakul sate kayak mencium makanan batal ya kipas-kipas ya batal kabeh. Tapi bakul sate ki lucu kok. pripun, Pak? Lah sing sumuk wong ki sing dikipasi satene. Apik banget iki. Aduh, sing lucu meneh bakul rujak. Wong aku arep ngingisi buah. Kuwi. Julukan iwak. Ah, kok buah. Bola buah. Sate. Kowe iki sing lucu saka aku lho, mosok sing lucu malah Sate, aku. Be. Lah Sate. berane akeh kono kon aku lucu lah ya. Ora adil kok aku. Apa aku lah dibayar? Loh, wong aku bayar diriku sendiri kok. Oke, lanjut. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini sing rada mampu corona, tak jawab. Nggih. Dari Ang S. Lah ya Allah. Ya Allah. Jangan bilang gitu, Pak. Gawe aku nyembok sing apik lho. Ngono lho, gue penak lho. Cak Yudo Deleweran apa? Bagia. Nggih. Ngono. Gus, dari Angsvi, pas Idul Fitri kan saling memaafkan itu, bersalaman, apakah diperbolehkan? Atau enggak dosa Gus? Ya boleh-boleh saja. Tapi karena ini masih era pandemi dengan ancaman corona, selamanya cukup begini saja. Nggak usah dari jauh lah, gitu loh. Karena masih pandemi seperti ini, ya kan? Dari Dian GAC 17, saya sholat jamaah, pas sujud pertama si imamnya malah kentut. Gimana caranya gantiin posisi imam? Ya kamu maju satu langkah, maju satu langkah, maju satu langkah. Jadi jalannya bukan begini-begini ya, tapi begini plek, ini maju plek, ini maju plek, ini maju plek. Jadi bukan begini ke begini. Kalau begini namanya PBB, pasukan baris berbaris. Ini maju, dari tangan kaki kiri, kanan, kiri, kanan. Jangan rut gitu. Karena itu untuk menghindari banyak gerakan. Dan saya sarankan kepada imam, kalau mau kentut ya dipelankan. Engko nang ngarep dhewe malah kentut bukan tut, malah imamnya jawab amin. Nah itu loh kok. Tapi aku tahu le, imam iki MC dangdut. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmum jawab amin. Kompak nih. Jadi nek imam itu kentut, makmumnya di belakangnya pas nggih Gus. Yang harus makanya kenapa di belakang imam itu kira-kira kalau nanti makmum imamnya udur, itu makmum di belakangnya bisa mengganti posisi imam. Makanya dicari makmum sing kira-kira pantes ngimami. Ngono. imam gen kula niku pun sepuh. Yuswane niku 70. Kan nek tanda-tandane wong tuwek itu kan nggih ngentutan, nguyuh beser kan pun wis gawan to Mas. Lah kula lu mboten ngertos. Jadi pas saya nggih Gus, Al-Fatihah walabdolin amin. Lah kok tut. Aku meneng ae Gus. Ora minggat. Mboten lah kok batal sederek-sederek. Terus
Mboten ganti tuh ternyata menang suwi lah kok. Batal saudara-saudara ya niku. Ya kowe ngene kudune kowe maju. Lah kowe iso lho. Surat kowe ra hafal belas aku lho. Kon maju lho. Maksudnya maju, imame tapukan lho. Makanya kenapa imam itu berat? Imam itu berat. Karena imam itu bertanggung jawab atas sholat berjamaah itu. Maka kalau cari imam, carilah betul-betul imam yang berkualitas. Jangan asal-asalan. Termasuk barangkali pertimbangan umur. Makanya walau ada anak muda, ada yang lebih sepuh. Kok lebih sepuh ini bacaannya sama, mendingan yang diutamakan adalah yang lebih sepuh. Kok ini hafal Quran, ini enggak, yang diutamakan yang hafal Quran. Ini ngalim, ini enggak, yang diutamakan yang ngalim. Jadi kalau sampai terjadi insiden dalam sholat itu, maka otomatis bisa berganti. Mosok ngentut tidak ngomong, mosok tut ngapunten nggih kula ngentut. Kula mau jawab, aku ya heeh, ora jelas to. Iki piye, Jal? Jadi ono imam ini salah. Allahu Akbar. Kan kudune bar takbir langsung maca Fatihah to? Nggih. Imamnya lali. Pripun? Langsung maca surat. Qul ya ayyuhal kafirun. Kan mama ngelekke. Nggih. Carane piye? Lawang lanang membaca kalimat tasbih subhanallah. Begitu urung maca Fatihah, wong Fatihah hukume wajib kok. Mama mbengok subhanallah. Lah imamnya ra ngerti salahnya nang ndi. Dipikir kurang fasih. Di fasih-fasih ke. Qul ya ayyuhal kafirun. Makmum saya bantar subhanallah. Nggih. Lah imam lak mikire nang ndi. Nah, kan ora paham-paham deh. Nggih. Sebuah antar meneh baleni. Qul ya ayyuhal kafirun. Akhirnya makmum burimam bengok banter banget. Fatihah. Iki bengok Fatihah batal apa ora? Batal, Pak. Sampingnya TB malah ngandani, "Ra kena ngomong." Oh ya batal. Lah sampingnya Tejo malah sampingnya si Yudo malah ngomong dhewe. Untung aku ora ngomong, Dek. Batal. Tapi tak batin nak. Nek imam latah ngaten niku batal mboten niku? Iya contohnya Imam Latah iki. Mamane kan salat tarawih. Lampune niku mati. Ya, ana bapak-bapak, ibu-ibu monggo niki ketingale kok lampunya niki makane suwi monggo salat riyen damel saentene mawon penting salat berjamaah. Dari sak karo ngenteni lampu mekan. Lah kok pas salat dek pas Al-Fatihah Rabbil amin. Lah lampune urip. Bila kok lah urip dong. Yang niku batal mboten? Ya batal. Batal. Ya diempat wae. Batal. Lah batal kok lah bakal bar. Lah makan toh. Ya, ya, tambahi. Tambahi esuk ya. Tambahin apa, Pak? Lampu. Dari Dajjal, Dajjal iki DJALILR. Kader skor. Awi, aku ngomong Dajjal dikelingan nih. Iki jomblo-jomblo iki. Nggih. Iki jomblo-jomblo iki. Dek, segeralah menikah. Jangan sampai kamu mati dalam keadaan jomblo. Kenapa? Karena Dajjal itu adalah seorang jomblo. Itu artinya apa? Kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, aku curiga. Jangan-jangan kamu cucunya Dajjal. Ya. Makanya Nanda segera menikah. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Asik. Siapa dia? Gus Miftah yang hebat. Dari Dajjal, dari Jalir. Kok Dajjal meneh toh? Lho nggawe pertanyaan, nggawe jeneng angel-angel kok. Contoh obrolan maksiat di medsos. Wah, oke. Engko contohnya piye? Akan kita lihat chattingnya Nanda dengan TB. Nanti di segmen berikutnya. Oke, para pemirsa JTV dimanapun Anda berada. Kok berapa? Bolak-balik berapa? Ini kan mempertanyakan aku ki piro toh? Berapa terus? Berapakah jumlah chat saya dengan Anda? Oh, gitu. Luar biasa. Apakah ada chat mesum? Kita lihat isinya HP-nya Gus Miftah. Lele, hubungannya apa itu? Aku nomorin Nanda. Berapa nilai kontrak di program ini? Jangan kemana-mana, saksikan hanya di acara Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barokah. Mangan jadah wayah sore sahur bareng Gus Miftah. Oke, masih lanjut. Tapi sebelum saya lanjutkan membaca pertanyaan netizen, barangkali di studio ada yang bertanya. Silakan. Ada pertanyaan kah? Monggo. Dari Bapak Ayo. atau mungkin dari Mbak? Oh, ya Bapak. Oh, ini Namanya? Bapak siapa? Anak. Iki bapaknya kayak mboke. Oh, alah, panusan mojok-mojok. Oh, mboke yang tengah toh? Oh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus mau tanya terkait tadi medsos. Andai kata kita mungkin nge-share atau mungkin kirim sesuatu chat yang menghina, katakanlah menghina ulama atau menghina pemimpin. Sementara kita baru sadar bahwa yang kita lakukan itu salah. Cara meminta maafnya ke beliau-beliau itu gimana? Kita kan nggak punya nomor kontaknya, nggak bisa ketemu karena mungkin saking sulitnya untuk bertemu. Nah, itu cara minta maafnya gimana? Cara mintanya maaf bagaimana kalau kita menghina ulama melalui medsos? Ya tentunya kita juga minta maaf melalui medsos. Minta maaf setelah terbuka. Katakanlah kamu menghina saya, umpamanya menghina siapa? Pak Kiai. Kan kamu share-nya di medsos toh? Lah tentunya kamu juga harus minta maaf di medsos. Tapi saya itu yang gagal paham begini. Wow, setiap datang hari ibu semuanya bikin ucapan hari ibu. Posting ucapan hari ibu di Instagram. Padahal mbokne ra duwe Instagram. Ya kan? Posting hari ibu di Facebook. Padahal mbok orang di Facebook. Wow, ibu adalah segala-galanya bagiku. Tak pikir alah tenan apa? Ternyata benar, ibu segala-galanya bagiku. Umbah-umbah ya ibu. Atau ngurusi bayi ya ibu, macam-macam itulah ibu. Jadi kalau minta maaf tentunya terbuka karena kita nggak tahu beliaunya di mana. Tapi siapa tahu dengan permintaan maaf terbuka itu beliau baca. Gitu. Mbak-mbaknya ada yang tanya? Mangga. Baru Silakan, suaminya silakan. sekarang istrinya. Ayo, siapa? Adiknya. Ayo, Mbak. mau nanya apa? Ayo, yang Tanya. tanya yang belum punya Ayo, tanya. yang belum punya suami saja ya. Oh. Yang ada adik tanya. Jangan nanya sih. Tanya Ayo, enggak? Kalau enggak tanya pulang. Siapa mbaknya? Sana ya. Ya. yang pojok. Tanya. Oke. Pojok-pojok. Yang Pojok, pojok. ya. Alah, tipe nyedak-nyedak. Alah. Nah, makasih, Mbak siapa namanya? Nama saya Najwa Syahsafi. Najwa Shihab, subhanallah. Wah, Mbak Najwa. Wow. Najwa Shihab. Najwa Shihab. Najwa kan emang kerat. Jadi kecil gitu. Jadi gini, saya kan mau tanya, biasanya kan banyak gitu ya, di status entah itu Instagram atau WA, kan banyak yang posting kayak dakwah-dakwah gitu. Apa? Dakwah. Dakwah. Gue ngomong sama Tapi kamu, itu, Induk. tapi itu cuman kalau dia itu sekedar posting bukan dari hati gitu loh terus. Jadi maksudnya gimana ya? Pencitraan. Gaya-gaya. Gaya-gayaan lah. Iya, gaya-gayaan. Cuman dalam kesehariannya itu sebenarnya nggak kayak gitu loh. Nah kan banyak orang yang pikirannya negatif lah. Iya. Gimana ya cara kayak nunjukin gitu loh. Kalau sebenarnya kita itu punya sisi sendiri gitu loh. Iya. Dah. Itu gimana? Jadi itu tuh begini tuh. Tularan. Lah ngono kamu ya. Tular loh. Aku ya kan bingung. Tularan. Anu tuh. Anunya anu. Anu itu satu kata banyak makna. Antara anuku dengan anunya Nanda itu pasti berbeda. Betul. Nanda mencintaimu itu wajar. Iya. Yang nggak wajar mencintai bapakmu. Jadi bagaimana kita posting di status WA macam-macam padahal beda dengan kelakuan, kira-kira bagaimana? Jadi begini, kita itu kadang-kadang sensi ketika melihat beranda atau status orang lain, seolah-olah status itu menghina kita. Kalau saya memahaminya tidak seperti itu. Ketika kemudian ada orang posting status, kemudian status itu mengenai saya berpikiran barangkali inilah cara Tuhan mengingatkan saya. Tidak ambil sisi positifnya saja, Nduk. Allah, kelakuannya koyo ngono sok-sokan lah posting. Mohon maaf, bisa jadi kemudian kita yang mengatakan dia sok-sokan dosa kita lebih banyak loh. Itu yang kemudian disebut ghibah. Saya kemarin bilang begini, saya ditanya begini, banyak wartawan, banyak orang tanya DM saya, bagaimana Abah melihat kasusnya, mohon maaf, saya sebut saja, Nisa Sabian dan lain sebagainya. Ngapain sih kita ngomongin orang? Toh fakta yang sebenarnya kita tidak pernah tahu. Ya toh? Kalau kemudian yang kita omongkan ini benar, bisa jadi itu tetap saja itu ghibah. Dan kalau salah jatuhnya adalah fitnah. Maka ketika Rasulullah atadruna mal ghibah, wahai para sahabat, kalian tahu nggak ghibah itu apa? Allah wa rasuluhu a'lamu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Ketika engkau menyebut saudaramu itulah ghibah. Ngomong tentang saudaramu itulah ghibah. Kemudian para sahabat bertanya lagi, kalau yang saya omongkan itu benar Rasulullah, apa itu ghibah? Apa kata Rasulullah? Kalau yang kamu omongkan benar itu tetap jatuhnya ghibah, kalau salah jatuhnya fitnah. Padahal fitnah itu lebih kejam daripada Fatona. Alah kok fatonah ini loh. Fitnah itu lebih kejam daripada Pembunuhan. fitness.
Kok sakit sih? Lah kan lebih kejam daripada fitness. Oh iya Nah. keker. Jadi fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maka mendingan kita stop omongan kita. Jangan kemudian setiap kali orang posting apapun yang sakit hati malah kita. Saya berpikir itu adalah bagaimana cara Tuhan menginginkan saya dengan cara seperti itu. Oh, Nanda datang. Masya Allah. Ngerti Iya. ya, Raya. Arep imsak. Nanda tahu bedanya kopi sama kamu? Sama kamu? Apa itu? Nanda, kopi itu mengandung kafein. kalau Kamu aku? mengandung anak kita. Lu gampang. MUDUS. Apa itu? Modus. Modus lebih kejam daripada fitnah. Alah apa? Ora ono dalile kuwi modus kepiye lebih kejam dari fitnah. Gue jangan dalile. Sing jedake lek ndelok Nanda aku beda. Pripun? Surabaya panas. Tapi lihat Nanda adem. Tapi bohong. Lanjut pertanyaan berikutnya. Dari Raffi Ahmad. Ngeri. Raffi. Bukan Raffi Nur Ihsan. Oh alah. Banggane. Gus, bagaimana visi atau video call dengan istri jika sedang LDR? Iya. LDR loh. Ora apa LDR? Langsung dari rumah. Ah, salah. Apa itu? LDR adalah ludruk. LDR iki lagu sing kondang saiki iki lho. Sing pripun, Layang Pak? Donga Restu iki lho. Oh, alah. Udah, LDR itu hubungan jarak Jauh. long distance relationship. Wah, aku ngerti, aku sobat bahasa Inggris ra kowe kok. Kalau aslinya iso cuma etok-etok betul iso Gus. Alah ngapusi. Sumpah kalau lagi bujuk ini kita loh. Ya kuwi, Pak. Pintu bahasa Inggrisnya. Dor, Dor, pintu ra ono kuncine. dor. Oh, gedor-gedor, ben dibuka. Iya. Pinter Gus Miftah bahasa Inggris. Wong zaman SMA bahasa Inggris oleh songo. Oh, aku ki salah. Dindem cah telu. Dindem cah telu. Orang ngono sing bener. TB kuwi bijine 9 sekolah. Ning dibagi 9 pelajaran. Jadi mungkin biji. Peringkat 1 kok, peringkat 1 kok. Muridnya pira? Peringkat 1 muridnya 1. Bagaimana boleh nggak kita visi dengan istri? Ya boleh-boleh saja lah. Jangan sampai kemudian kita chatting-chatting sing bangsa maksiat, bangsa mesum. Hari ini kan gampang banget toh orang kemudian kena kasus gara-gara itu. Yang paling terbaru umpamane, ya kalau mengkonsumsi pribadi ya jangan diumbar lah. Hari ini kita diributkan dengan kasus Gisel umpamanya. Ya Allah. Tapi saya betul-betul dapat pelajaran dari kasusnya Gisel. Pelajaran apa? Kenapa? Untuk menghargai waktu. Karena 1 detik dalam hidupmu sangat berharga, apalagi 19 detik. Bun dihapus dereng. Aku ra duwe ya. Marah wae. Mboten. Wong aku mau dikirimin Anda kok. Pengen gisel? Bojoku lho untune gisel. 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 Gus nyuwun sewu. Tapi saya dapat pelajaran dari Gisel. Napa? Tidak hanya gajah yang meninggalkan gading, Tapi- Gisel juga. Gading. Gus minta kalau kita puasa terus kita chat dengan istri kita. Bila gini, aku kangen. Itu termasuk mengurangi pahala atau enggak, Gus? Mengurangi pahala kalau istrinya tetangga. Lah bojone dhewe ya ngopo? Ya ora apa-apa kok. Lho, tapi ya mbok aja latah-latah banget lah. Tuh kadang-kadang sekarang posting ning WA story atau ning IG itu ala wong desa yang gua ya kalau di posting papa, mama lagi tandur papa. Halah. Ngono di posting. Lah papa di mana? Ah, mama, papa lagi nimbal teletong, mama. Jangan serapin Hai guys, lagi ngentasi karak. Gak cocok belas gitu loh. Jadi video call sama istri yang berhubungan LDR boleh-boleh saja gitu. Intinya begini, bagaimana kemudian kita mewujudkan medsos ini di bulan Ramadan terutama dengan kajian-kajian yang menyejukkan dan menyenangkan. Makanya adik-adik di follow Ustadz, di follow. Lah kuwi lucu kok. Ustadz ra mau follow Gisel mau follow. Ya kowe mau Gisel ya karo mau Kiai ora apa-apa. Sampun kula unfollow kok. Sampun kula unfollow. Apa? Sampun. Apa? Sampun kula unfollow. Oh, unfollow ki apa ya? Unfollow niku kula batalke ngaten lho. Unfollow. Lagi unfollow tulisannya Oh, unfollow. bukannya unfollow. Iki malah latihan bahasa Inggris lagi. Mosok bahasa Inggris ora iso. Aku bahasa Arab iso, bahasa Inggris iso. Kowe iso ta bahasa Arab? Yo. Sakit. Obat manjur bahasa Arabnya apa? Obat manjur nopo niku? Oh, mustajab. Oh, mustajab. Iya.
Gajah berjalan di atas lautan. Bahasa Arabnya Napa niku? mustahil. Kula nek iso bahasa Apa Arab. nyanyi keroncong? Napa nih? Mus mulyadi. Lah, ini Asistennya Mus Gus Mulyadi. Miftah, Mustafa. Oke, jadi jangan sampai kemudian kita bermaksud karena itu. Karena semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Lah lebih dari itu saya sering tanya begini, Gus kalau di medsos kita posting sedekah macam-macam itu ria apa enggak sih? Ria itu bukan berdasarkan postingan, tetapi berdasarkan niatnya. Kalau Anda niat posting kemudian niatnya untuk syiar, untuk mengajak orang lain, tentunya itu bukan ria. Yang kemarin episode sebelumnya Gus Miftah bilang tangan kanan memberi, tangan kiri diajak supaya ikut memberi. Jangan kita mengatakan wah bener sedekah kok diposting itu berarti pamer. Luweh apik pamer sedekah daripada aku ora tau pamer tapi ora tau sedekah. Apa? Aku ikhlas kok tapi ora tau sedekah. Ya sekali lagi jaga medsosmu, insya Allah akan mendatangkan ridho dari Tuhanmu. Amin. Allahumma amin. Terima kasih adik-adik, terima kasih pemirsa di studio dan di rumah. Kita tutup hari ini dengan membaca niat puasa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Soma Ghodin An Adai Fardi Syahri Ramadana Hadis Sanadi Imanan Wahtisaban Fardol lillahi ta'ala. Nanda. Loh, oh ya aku. Sudah. Kalau kamu ngelamun ya. Aku ngelamunin Gus Miftah sih. Iya. Gus Miftah jangan dilamunin, dipanggil. Nanti tak kasih videonya Gus Miftah yang 19 detik. Video Dakwah. Pemirsa, internet cepat, usaha kembali berkah di Smart Business UMKM. Internetnya itu up to 20 Mbps, jadi gratis teleponnya sampai 300 menit. UCTV-nya itu nggak kaleng-kaleng ya, 156 channel, bonusnya banyak banget. Jadi info lebih lanjut bisa langsung saja www.smartbusiness.id. Dan kenali keunggulannya, Pertamax dengan RON 92 mengandung formula Pertatek, bikin mesin kendaraan kamu lebih awet dan terlindungi sekaligus membantu wujudkan langit biru untuk negeri jadi lebih baik. Apalagi kalau bukan Pertamax. Dan juga sekali lagi untuk Best Western Papilio Hotel, terima kasih yang sangat luar biasa. Wherever life takes you, Best Western is there. Untuk itu insya Allah kita akan jumpa lagi besok. Jumpa di mana? Di rumah aku. Aku gila tuh. Jumpa di mana lagi selain di acara Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulu. Ayo dulur, nambah barokah. Insya Allah. Sampai jumpa besok. Musrik.